Ya. Loh, itu kan tertulis laki-laki dan perempuan gambar Allah. Berarti laki-laki itu keluarga, keluarga itu gambar siapa? Gambar Allah, bukan hakikat. Hakikat kita nggak tahu. Hakikat itu apa artinya? Pakai bahasa-bahasa yang sederhana aja biar orang ngerti. Kalau pakai bahasa-bahasa yang nggak dimengerti, namanya jatuhnya nipu. Betul nggak? Kalau kita pakai bahasa sederhana kan kita nggak bisa ditipu. Tapi kalau pakai bahasa-bahasa yang nggak jelas, jadi jangan kita menipu umat. Kasihan umat udah miskin lo bawa ke neraka pula. Cukup lo aja yang ke neraka, ya kan? Bang Luga, saya mau ke neraka. Ya udah terserah lo. Tapi lo jangan bawa umat manusia ke neraka. Saya Rasul Tuhan. Gak percaya diadu boleh. Kayaknya udah nggak ada lagi yang bisa ngelawan gue di alam semesta ini. Ayo, Natalia Iriani keluarkan, buka mulutnya. Mestinya Mr. Dar yang menanggapi. Ya karena kalau Muslim menanggapi kan nanti bisa rata dengan tanah lah. Paling jawabannya itu aja. Yesus mengaku Nabi, Lukas O-A, U-I-A. Itu aja jawabannya. Juga belajar Jadi, dulu. Nanti kalau pinter. udahlah. Kebanyakan pendusta kau, pembohong. Kalau Debat dapat terbuka juga lo nggak pernah. Gini, ngapain saya melayani orang yang paham Bible gitu loh? Kan percuma ilmu saya itu sih. Oh kayak mulut perempuan juga lo. Nah sekarang gini, kalau Tuhan menciptakan segambar, kan ada 3 manusia ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada bukan laki, bukan perempuan. Gimana? Ada bencong. Gimana itu? Yang mana lagi jenis itu? Udah tidur aja lo. Gue malu. Terlalu hina gue ngelawan lo. Gos, Cuma aja nggak berani lawan gue, apalagi lo cuma gitu kan babu. kalau siang, gos, gitu. Kalau malam, nah menjadi luga, gitu. Jadi Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Ya saya nanya dulu, Sus. Ya, Tata. Kamu minta mujizat kepada siapa? Ya kepada Allah. Yohanes 11:44. Nah itu. Ya betul. Nah terus kuasanya? Yesus berdoa kepada Bapa. Sebentar dulu, aduh kau, jangan kayak perempuan mulut kau. Terus. Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, setelah Yesus berdoa kepada Bapa, Nah, terus. yang turun siapa? Yang Itu langsung diberi Lukas 2:22. Iya, kuasa itu turun lewat apa? Gak usah turun, langsung diberikan. Juga Segalanya telah diberikan kepadaku. Langsung siapa yang memberikan? Ya Bapak. Ayo apa lagi? Kepada Yesus itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Langsung diberi kuasa, mengutus malaikat. Salah kau. Salah, udah diam. Lukas 23 itu gimana? Lalu Tuhan mengutus malaikat memberi kekuatan ke Yesus. Nah itu pakai malaikat. Melalui apa? Melalui malaikat. Kekuatan. Aduh. Nah, pakai data itu. Oke, sekarang kau diam. Ya gini. Kan udah aku bilang, kuasai dulu Bible, baru kamu dialog dengan saya. Nah sekarang gini ya, ini bantah pakai data. Pertama, mujizat pemberian Tuhan. Mana datanya? Yohanes, Kisah Para Rasul 2:22. Makanya Yesus meminta kepada Bapa, Yohanes 11:44. Caranya, bagaimana memberi mujizat? Pakai malaikat. Lukas 22:43. Nah coba kamu pakai data sekarang. Coba. Salah. Kamu bisa diam dulu nggak? Iya. Jadi yang benar itu bukan seperti itu, ya. Yang benar itu seperti ini. Yesus berdoa kepada Bapa. Betul. Bapa bangkitkanlah Lazarus, ya. Lalu yang membangkitkan Lazarus ini bukan Bapa. Yang membangkitkan Lazarus adalah Roh Tuhan. Bukan Bapa. Bapa dengan Roh Tuhan itu beda. Makanya di Lukas pasal 4, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, ya, untuk membebaskan tawanan, untuk membuat mujizat. Jadi ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Dia memakai kuasa Roh Tuhan. Roh Tuhan ini diutus oleh Bapa. Roh Tuhan ini sebentar dulu. Jadi bukan Bapa, Roh Tuhan. Roh Tuhan sama Bapa bedanya apa?
Tahu nggak apa coba bedanya? Nggak, saya tanya dulu, Kamu jawab dulu. Roh Roh Tuhan ada pada semua manusia. Kejadian 6 ayat 3. Dan roh tersebut ciptaan. Zakaria 12 ayat 1. Udah itu. Dan roh Tuhan itu ada di lubang hidung kita. Ayub 27 ayat 3. Jadi bukan hanya ke Yesus. Nah kamu, dari tadi saya pakai data. Nah kamu, cuma congor doang dari tadi. Gimana coba? Ayo, Sekarang kau diam. Sekarang kau diam. Ya. Sekarang kau diam. Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Dia tidak bilang dengan kuasa Bapa, tapi dia mengatakan dengan kuasa roh Allah. Nah, kamu tidak pernah melibatkan roh Allah ini. Roh Allah tentu bukan ciptaan. Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Makanya Allah Bapa pun menciptakan alam semesta ini memakai kuasa roh Allah. Di Kejadian 1 ayat 2, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Di saat penciptaan alam semesta yang melakukan mujizat itu bukan Bapa, tetapi roh Tuhan. Roh Tuhan itu Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus membuat mujizat itu pakai kuasa Roh Kudus, bukan pakai kuasa Bapa. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus itu istrinya Bapa. Ngerti nggak kau? Makanya Yesus itu anaknya. Oke. Luga, kalau modal curhat kayak gitu, jangan dialog sama saya. Percuma kamu. Ini lawan Tuhan aja, lawan Tuhan. Ya, lawan Tuhan ini. Tuhan dengan Nabi ini. Sekarang saya tanya sama kau, sebentar dulu. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Coba. Roh Kudus Silakan itu laki jawab apa perempuan? Bang Denny. Enggak, bukan Denny. Si kurang ngajar ini kok jadi si Denny lagi. Si Tata yang jawab. Lo kan bisa orang Kristennya. Bukan. Si Luga Si Tata ya, dulu. feminim nih, makanya dia menyebut bahwa Tuhan itu adalah perempuan. Roh Kudus laki apa perempuan? Inilah kaum feminim nih, ada bidat dalam kekristenan biasanya seperti ini. Enggak, saya tanya dulu sama Ustaz Tata. Roh Kudus laki apa perempuan? Nggak ada tahu perempuan, loh. nggak ada laki-laki. Nah, iya, bilang aja nggak tahu, Bang. Saya nggak Ini, tahu. Karena Saya ayatnya salah jelas. gitu ngomongnya. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi di situ iya. tak berjenis. Kecuali Iya. Roh Kudus itu menyampaikan gini. Luga. Oh, berarti Roh Kudus bencung. Luga. Aku boleh berfirman nggak? Bukannya jawab pakai data malah menghujat. Silakan. Mana ayatnya Roh Kudus bukan ayatnya perempuan? itu Yohanes 16:12. Jadi roh di situ cuma diceritakan apabila ia berkata-kata. Dia menyampaikan, ya berkata. Oke, saya rasa cukup lah. Yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Jadi di situ tidak dijelaskan. Mau lawan babu ya? Karena roh itu tidak punya jenis. Tidak ada jenis laki-laki, perempuan, bencung itu gak ada. Nah sekarang kamu udah pakai data mau lawan saya. Gimana? Ayo. Ya kan? Kita masuk ke Kejadian 1. Semangat aja. Dah nyampe levelmu bukan level saya masih. Ada gurunda di bawah Ustaz. Silakan Pak Tuhan dengan Pak Nabi. Pak Tuhan dengan Pak Nabi, ayo silakan. Cuma aja nggak berani ngejawab itu. Kenapa kau babu? Boleh, Bos kau aja nggak berani. Gantian. Ini ada Tuhan mau ngomong. Ini ada Tuhan Kristen mau berfirman. Silakan, Pak Denny. Jadi Tuhan Kristen berfirman, dengan ini saya telah menghalalkan wanita non-muslim termasuk muslimah. Itu artinya orang Kristen boleh menikahi non-Kristen. Karena orang Kristen yang dianggap beriman itu, dia mensucikan istri atau suami yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya pun juga disucikan. Amin. Ya, dijawab dulu pertanyaan Luga, Bang Denny. Bang Denny, pertanyaan Bang Luga dijawab. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa, Bang Denny? Itu aku angkat tangan biar Luga aja, itu urusan Luga itu. Kita serahkan sama Luga. Si Tata yang jawab. Roh Kudus laki apa perempuan? Tata jawab. Silakan Dar. Islam nggak boleh. Silakan Bang Dar. Ya udahlah. Makanya kalau saya naik ke sini Islam jangan sok-sok ngelawan saya. Nanti saya blender kau habis-habisan. Orang kau kan gak ada data.
Kejadian 1 ayat 27 itu udah menunjukkan Roh Kudus perempuan. Jadi kau jangan asal ngomong. Yang Islam diam aja, jangan melawan saya. Iya, Islam dia Orang aja. nggak ada Silakan, datangnya lagi. silakan Bang Dar gantian. Itu ayat 27 itu perempuan. Inilah tafsiran bebas ini si Luga Di mute dulu. Karena saya melihat bahwa Pak Luga ini menganut pemahaman ini feminim ya, ada di dalam kekristenan itu. Kemiot Bang Dar. Bang Dar kemiot. Terus laki-laki kamu diam aja, Tata, nggak usah Ikut aliran primis. usir juga. Kau ini masih junior tapi mau lawan senior lagi kau. Kau tahu diri juga. Ayo jawab. Cuma ditanya Roh Kudus laki apa perempuan, stres jawabnya. Muncul. Silakan Itu Bang sono. Dar. Bang Dar, waduh Pak Denny sudah macet Tuhannya ini. Gimana ini? Iya, sorry. Allah Bapa laki-laki bukan? Elohim itu dia Allah tidak Bapa itu laki. Elohim Tidak itu dia bergender. tidak bergender, dia itu maha kuasa. Lalu kenapa Yesus menyebut Bapa? Bapa itu kan laki-laki. Bapa itu adalah gambaran bagaimana dia yang sebagai manusia datang ke dalam dunia jadi Loh, Allah Bapa kan di sorga, dia nggak pernah datang ke dunia. Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Bapa itu laki apa perempuan? Nah, dalam pemahaman kekristenan itu, Bang Luga, jadi sang Bapa itu adalah gambaran daripada penguasa. Yang saya tanya itu bukan itu laki-laki apa perempuan. Sudah saya Sebutan untuk katakan Bapa. Elohim itu tidak bergender. Dalilnya di mana? Elohim tidak bergender, dalilnya di mana? Nah, Dalilnya kalau menurut Bang Luga, Bapa adalah laki-laki dan Roh Kudus adalah perempuan, terus nanti Bang Luga akan menyamakan Adam adalah laki-laki dan Hawa adalah perempuan, itu menggambarkan Ya Tuhan. memang seperti itu. Lalu bencong itu siapa Tuhannya? Bencong Coba itu kau jawab. adalah Bencong itu siapa Tuhannya? sebentar. Tuhan tidak pernah menciptakan banci, ya. No, Tuhan tidak. menciptakan banci. Karena bagaimanapun, kamu bisa diam nggak? Bagaimanapun tidak ada jenis kelamin bencong, tidak ada vagina di sampingnya penis kan nggak ada. Tuhan itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Kenapa ada bencong? Itu adalah perbuatan setan, ya. Roh setan itu yang membuat manusia itu jadi rusak, itu perbuatan iblis. Jadi itu bukan perbuatan Tuhan, itu salah orang sendiri. Nah, sekarang kau bilang Tuhan itu bukan laki-laki, itu dalilnya di mana? Silakan Bang. Mister Dar. Bang Pro Prayer Kristen apa Islam? Pro Prayer. Halo Bang, Iya, Kristen apa Islam Bang? Islam Bang. Oh, mohon di bawah aja ya untuk sholat gurunda nanti. Ada gurunda Suma di bawah. Oke. Iya, makasih Bang ya. Silakan Ya, Bang Mister Dar dijawab. Gender itu sangat penting. Kenapa? Makanya kan saya bilang, biang kerok penghilangan gender Tuhan di alam semesta itu Maria Marguela. Maria Marguela itu setan nomor 3. Maria jadi ibunya Yesus mengganti Roh Kudus. Mereka hilangkan gender Roh Kudus, itu pekerjaannya Maria Marguela. Jadi kalau ada ajaran Kristen menghilangkan gender Tuhan, itu berasal dari setan yang disebut Maria Marguela. Itu setan perempuan di Afrika, di Samudra Pasifik. Yang mengatakan pertama-tama Roh Kudus tidak bergender kan Gereja Katolik. Gereja Katolik diwariskan oleh Martin Luther. Karena mau Martin Luther keluar dari Gereja Katolik kan yang ditentangkan bukan gender Tuhan, yang ditentangkan itu masalah penebusan yang pakai duit itu. Jadi Martin Luther sendiri pun masih tetap di bawah naungan kekuasaan Katolik. Mengatakan Roh Kudus tidak bergender. Padahal Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Roh Kudus itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau orang Kristen masih mengajarkan Tuhan tidak bergender, itu ajaran setan. Jelas ya? Sampai nggak ilmu lo ke sini? Nggak nyampe kan? Kalau nggak nyampe udah.
jualan cilok aja. Masih ada nggak? Kalau nggak ada gue turun nih. Silakan dibuka mute-nya, Bang Dar. Bang Dar. Mr. Dar. Yang lain silakan mau bertanya. Ya Bang Denny, silakan Bang Denny. Tuhannya Nabi nih. Tuhan tidak Nggak ada bergender itu, pesan. menurut saya Tuhan tidak bergender itu penyesatan. Kalau tidak bergender kan status Yesus jadi nggak jelas. Nanti nggak ketahuan ibunya jadi Maria. Kalau ibunya jadi Maria, jatuhnya Yesus jadi bukan Tuhan jadinya. Makanya ini strategi iblis untuk menyesatkan manusia. Dibikinlah Tuhan tidak bergender. Supaya nanti Yesus manggil Bapa. Jadi, oh itu kan arti rohani. Artinya yang dikasihinya. Jadi digitu-gituin. Jadi nggak jelas statusnya Yesus. Jadi makanya ini harus dihancurkan. Tuhan tidak bergender ini harus dihancurkan. Bang Sabado Kristen apa Muslim? Sabado. Oh Kristen. Oh ya, silakan Anda sepakat dengan pernyataannya Luga atau gimana? Bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan. Gimana? Kurang jelas. Ya silakan tanya aja Luga, langsung Luga. Roh Kudus Mamanya itu Yesus. apakah Roh Kudus itu apakah laki apa perempuan? Kalau pribadi saya menyimpulkan mungkin begini. Roh Kudus itu adalah kuasa dari Sang Bapa diberikan kepada kita umat manusia melalui Anaknya yang tunggal, Tuhanku Yehoshua HaMashiach. Mau persoalan gender laki atau perempuan, itu jawaban Alkitab begini. Ya. Segala sesuatu yang dinyatakan alias yang tertulis adalah untuk kita. Dan yang tidak dinyatakan alias yang tidak tertulis adalah untuk Bapa di sorga. Contoh yang tidak tertulis, Roh Kudus itu gendernya laki atau perempuan kan tidak tertulis. Ngapain kalian sibuk mencari tahu yang tidak tertulis? Silakan Luga Tambunan dibuka mute-nya Bang Luga. Iya, kan kamu mengatakan Roh Kudus tidak bergender, kan tidak ada tertulis juga. Tetapi kenapa mulutmu berani? Kenapa mulutmu berani mengucapkan itu padahal itu tidak tertulis? Coba bantah. Kan tidak tertulis Roh Kudus tidak bergender, Roh Kudus tidak berkelamin, kan tidak tertulis. Lalu kenapa mulutmu berani ngomong gitu? Justru pertanyaanmu itu yang keliru. Kamu ajukan pertanyaan seperti itu kan, membutuhkan jawaban dari kami. Pertanyaanmu itu yang keliru. Karena ada ayatnya, makanya saya tanya kau bilang nggak ada ayatnya Roh Kudus berkelamin. Lalu kamu bilang lagi, kamu ngomong nih, berani kamu ngomong Roh Kudus itu tidak bergender karena tidak tertulis. Nah kalau kau udah tahu tidak tertulis, harusnya mulutmu diam, bukannya ngomong. Oh saya nggak tahu, karena tidak tertulis. Gitu jawabannya. Oh Roh Kudus itu tidak bergender karena tidak tertulis. Kan nggak nyambung. Kamu temukan ayatnya Roh Kudus Kau bergender. pertanggungjawabkan dulu mulutmu. Kamu yang harus jawab. Kan mulutmu yang mengatakan Roh Kudus tidak sebentar dulu, kan mulutmu tadi ngomong. Karena tidak tertulis, maka Roh Kudus tidak bergender. Sudah kau tahu tidak tertulis, tapi kau berani nyimpulin. Berarti kan kau kurang ajar namanya. Harusnya kalau Justru tidak kamu. tertulis, saya nggak bisa jawab. Gitu jawaban yang benar. Enggak, Tapi kamu karena tidak tertulis, kau berani ngomong. kamu mengajukan pertanyaan ajar. dengan harapan kamu membutuhkan jawaban Karena dari kami, ada kan? ayatnya, saya bisa menjawabnya. Coba tunjukkan, Sekarang kau kan tunjukkan tidak ayat. bisa menjawab. Nah, Iya, tunjukkan saja sebelum saya ayatnya. kasih tunjukkan, sebentar dulu kurang ajar. Anak dajjal. Kan Ada. aku nanti jawab, sekarang nggak bergender. Karena apa? Karena tidak ada ayatnya. Nah, kenapa kau berani nggak ada ayatnya? Baik mengatakan Roh Kudus tidak berkelamin maupun Roh Kudus tidak bergender. Kenapa kau berani ngomong Roh Kudus tidak bergender? Jawab dulu.
Iya, silakan dijawab kamu. Kamu kan sudah kamu kan awasi. Silakan dijawab. Nah, harusnya kau bilang tadi, maaf Bang Luga, mulut saya tadi sempat tidak. keluar biawak. Jadi saya Tidak. Silakan kamu jawab kalau gunakan ya tarik data. dulu omongan kau, Bang. Tadi Roh Kudus tidak berjenderal, saya tarik deh karena nggak ada ayatnya. Anda, silakan kamu jawab, tunjukkan ayatnya. Kurang ajar juga kau. Udah lanjut. Boleh saya aja, boleh nggak saya perlu bertanya dijawab. balik? Nggak perlu Boleh saya dijawab. bertanya balik? Boleh. Nggak perlu dijawab lagi. Nggak. Boleh saya bertanya Kau udah balik? terjerat dengan mulutmu sendiri. Silakan. Boleh saya bertanya balik? Ya, sama-sama Kristennya ini ya. Luga ini Kristen, Sabado Iya. Kristen. Ya, silakan. Saya bertanya kepada Luga dan mungkin khusus saya bertanya kepada saudara-saudara Muslim. Boleh toh? Yang Muslim. Sebentar dulu yang Muslim, selesaikan dulu dengan Luga. Waduh. Enggak, saya bertanya dulu khusus yang Muslim ini kan Selesaikan dulu dengan kalau Muslim sudah. Enggak, si Luga ini saya tanya ke si Luga. Si Luga, kamu percaya Yesus menebus dosa manusia dengan darahnya? Coba kamu jawab. Percaya saya. Kamu? Enggak, Luga kamu percaya? Enggak, Luga kamu percaya? Coba Saya kamu percaya, kucing udah dibilang percaya. Oke, kamu mengimani Yesus itu Tuhan? Oke, kamu mengimani Yesus itu Tuhan? Iya, Amin. Kamu menuruti firman-Nya? Amin. Kamu menuruti firman-Nya? iya betul. Kamu jangan kebanyakan nanya. Nah, terakhir. Aku bukan anak kecil kau tanya-tanya. Terakhir sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Yesus, apakah kamu juga beribadah hari Sabat? Berhari Sabat. Kau Advent ya? Tidak, ini bukan Ajaran masalah Advent tai Advent. itunya kau. Ini masalah ajaran Kau Yesus Advent. dan teladan Yesus. Jika kamu Ya mengasihi kita Yesus, mau beribadah hari Sabat bisa, mau beribadah hari Minggu juga nggak masalah. Sabat juga nggak masalah. siapa yang perintahkan kamu beribadah hari Minggu? Coba tunjukkan data. Aduh, si kucing ini kau tadi belum bisa jawab, udah pertanyaan Enggak. kemana-mana lalu nanti Saya ku akan letakkan menangkap nanti kamu. ginjal kau. Saya akan menangkap kamu. Kamu ini bukan Kristen. Intinya adalah Roh Kudus itu laki apa perempuan? Kenapa jadi lari ke hari Sabat? Coba Lama-lama kamu aku jawab banting dulu. lo kau pakai kursi lo. Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Kurang ajar kau ini. Kamu sungguh-sungguh mengasihi Yesus berarti kamu menuruti dan menguduskan hari Sabat. Kenapa? Bukan itu temanya hari ini, kucing. Temanya itu laki perempuan apa Roh Kudusnya? Itu temanya. Oke, coba dijawab. dan- Gunakan data. Silakan dijawab. Mana datanya? Bahwa Roh Kudus itu contoh laki. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki berkelamin, perempuan berkelamin, ya. Laki-laki Aduh, itu gambar siapa? Coba kau jawab. Berdasarkan kejadian 1 ayat 27. aku kira kamu punya berisi otakmu. Loh, Ternyata saya lagi saja nanya ke saya. kau, jawab dulu. Kalau kau udah jawab, baru Nah, kau merasa saya berisi. turun saja. Silakan dulu kau jawab. Saya Ya turun udah, saja, anjing turun kau. Bodat, Saya turun lempar ya, nanti sorry. kau. Turun kau. Kurang ajar kau. Mati aja Silakan kau. dengan Daniel. Silakan Daniel. Ya, Buka mulut kau Daniel, cepetan. Buka. iya. Ini Lugu ini Kristen apa gimana ini ya? Kristen. Jawab Luga. Oh, Kristen. Saya begini ya, kalau memang namanya roh itu ya apa ya tidak ada jenis kelaminnya ya kalau namanya roh. Dalil mana? Dalilnya yang penting tuh dalil, bukan muncung. Kita udah bosan dengerin muncung. Sekarang dalilnya yang penting. Gini dulu Bang, gini dulu jangan gitu. Kamu pendeta kan, saya ini orang dalilnya. pelajar, saya ini orang pelajar, dengar dulu. Nah, yang dikatakan Bapak tadi Oke. menciptakan Ya, laki dan dalilnya perempuan itu kan, menciptakan laki dan perempuan itu kan kita kan? Gantian dulu Luga. Iya kan? Doubling Luga. Luga. Lanjut. Laki, Terus menciptakan ya. laki dan perempuan itu. Tapi kan kita kita yang dicipta. Iya, menurut gambar siapa? Untuk kita laki dan perempuan. Iya, Adam dan Hawa laki dan perempuan itu diciptakan betul. berdasarkan gambar siapa? Ciptanya Iya. Roh Kudus itu kan tidak berjenis kelamin
mau lagi mau perempuan tidak ada kan roh. Tidak punya tulang, tidak punya daging seperti itu Luga. Iya. Kamu kulihat udah mulai ada gila-gilanya. Tadi kan kutanya, harusnya kau jawab. Perempuan dan laki-laki diciptakan menurut gambar siapa? Coba kau jawab. Ya memang segambar serupa dengan kita. Serupa dengan gambar siapa sih? Laki-laki dan perempuan kok serupa dengan Allah, gambar dengan kita? Allah, kan Allah menciptakan laki dan perempuan itu serupa dengan Allah. Kan Ya. Udah mulai gak pinter. Menurut rupa dan gambar Allah, berarti gambar Allah itu seperti apa? iya roh. Saya ulang lagi ya. Perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu saya balik nih, gambar Allah itu seperti apa? Ya saya tidak tahu karena dia roh. Perempuan, ini perempuan nih, cewek, ya, diciptakan menurut gambar Tuhan. Artinya sebelum perempuan ini ada, contohnya diambil dari gambar Tuhan, maka jadilah perempuan ini. Nah, berdasarkan ayat ini, perempuan diciptakan berdasarkan rupa dan gambar Allah. Berarti rupa Allah itu seperti apa? Berarti maksudnya Bapak menciptakan Adam itu jadi apa? Roh itu ada apa? Ada jenis kelaminnya gitu. Ya nggak kayak gitu. Roh itu namanya roh itu tidak berjenis kelamin, nggak ada. Kalau bagi saya. Silakan Luga, dibuka mic-nya Luga. Kecuali ciptaan kita. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambarnya. Ya betul. Jadi gambar. Nah, berarti gambar Allah seperti apa? Ya gambar kita kan seperti itu. Seperti apa? Kita ini berarti kalau dia ciptakan tunggu dulu Luga. Kalau dia ciptakan perempuan dan laki, berarti ada lakinya, ada perempuannya di Allah itu, di roh itu. Enggak gitu kan? Iya kan ada dua yang diciptakan, laki dan perempuan. Betul. Ada lakinya, ada perempuannya gitu. Betul. Nah, yang laki-laki siapa? Tuhan laki-laki siapa? Loh. Tuhan laki-laki yang mana? Yang mana dulu Tuhannya? Coba sebut namanya. Tuhan Yang disebut Bapa oleh Yesus. Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa ya memang Yesus itu ya, Yesus ya. Allah Bapa yang saya tanya. Allah Bapa itu laki apa perempuan? Itu kan sebuah nama, lu. Kalau dia itu memang manusia blow on ini udah diulang berkali-kali ngasih bego. Udah mati aja kau. Mana roh itu kelewatan kau. Ada jenis kelaminnya. Apakah Allah menciptakan laki sama perempuan itu berarti Allah itu ada dua, ada lakinya, ada perempuannya gitu. Satu orang. Sekarang saya tanya, Roh Kudus itu Allah bukan? Itu untuk buat kita, tapi dia serupa dengan kita. Sebentar, ujai nanti mulutmu. Roh Kudus itu Allah bukan? Ya memang Allah, kita sebutan itu Allah. Oke. Roh Kudus, sebentar. Roh Kudus adalah Allah. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Roh Kudus itu gambarnya seperti apa? Ya roh, roh. Bego. Idih, begonya kelewatan. Udah, pergi kau, turun. Go on. Apanya? Jangan marah-marah. Kamu itu pendeta apa? Saya nggak tahu juga, kamu nggak ngerti. Masalahnya kamu kelewat bego. Sudah dibilang laki-laki dan perempuan. Yang bego itu kamu yang bego. Kalau kamu keluar dari pendeta, kamu keluar dari pendeta, kamu itu pemahamannya beda jauh sekali. Sebentar. Ya, diamlah dulu kau. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti bentuk Allah. Berarti di dalam Allah itu ada perempuan dan anak, ada lakinya gitu. Allah itu gitu. Bisa nggak diam mulut kau? Ya, nanti aku buka pakai links baru. Kamu tolong kau diam dulu. Kamu penjelasan itu nggak jelas banget. Namanya roh itu nggak punya tulang, nggak punya daging, nggak punya. Begini. Harus pengertian gitu.
Memang Kucing. serupa dia ciptakan diam manusia dulu. serupa, oke, tapi dia Allah itu roh itu kan Allah yang dikatakan Allah, kita karena Allah. Terus itu nggak ada tulangnya, nggak ada dagingnya, gitu. Ya. Kau diam dulu. Bisa diamkan kau bloon sedikit sekali kau. kan? Tolol. Yang tolong di-mute itu dulu. kamu. Ini orang tolong di-mute. Penampilannya Arif, kayak Arif, pendeta tolong gitu, di-mute. penampilannya Iya, ada gantian, jas gantian. gitu. Daniel gantian nanti bisa ditanggapi. Gantian, biar nggak kayak pasar ya. Gantian ya, silakan Luga. Ditendang nanti kau. Saya udah ulang-ulang loh tadi, capek saya ngajarin. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik aja. Berarti gambar Allah seperti laki-laki dan perempuan. Saya ulang lagi, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik, jangan tolol. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Segitu aja kok, gampang banget kok itu. Kenapa jadi kau blow on? Kalau kau memang nggak bisa diajar, bilang biar ku balok kau. Susah kali kau diajarin. Orang gila kau. Udah, turunlah kau, turun. Capek aku dengerin kau. Lanjut yang lain. Silakan Daniel. Apa mau ditanggapi? So tahu. Dibuka kamionya, so tahu lo. Nah, gimana? Segitu aja nggak ada. Iya. Anda Masa Kristen kan? laki-laki dan perempuan diciptakan Allah? Dari mana ayatnya itu ada perempuan diciptakan Allah? Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki Nggak ada di situ. dan Penciptaan manusia. maka Allah. Ya, saya bacain ya. Kejadian 1 ayat 27. Sambil bantu tap-tap layar teman-teman ya. Bagikan posting ulang teman-teman. Saya bacakan ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi berdasarkan ayat ini sampai di situ dulu. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ya, silakan. Oke, sampai di situ ya. Ya. Coba kata mencipta itu definisinya bagaimana? Ya, membuat ada lah, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, berarti membuat ada yang tidak ada. Tidak berarti yang diciptakan itu hanya Adam. Kalau Hawa perempuan itu diambil dari nggak diciptakan karena udah ada Adam, manusia Adam, diambil dari rusuknya Adam. Udah ada barangnya gitu loh, manusianya udah ada. Jadi Allah itu kalau Jadi si Hawa nggak diciptakan ya? nggak Hawa diciptakan keluar karena sendiri. udah ada manusia, kan penciptaan manusia tadi kan judulnya itu kan. Ya berarti kan si Hawa itu kan keluar dari Adam, ya berarti kan Hawa juga sudah diciptakan di dalam Adam dalam bentuk tulang nggak rusuk. Bodoh kali ada sih di kau. situ diciptakan tadi, oke. makanya saya tanya Oke. definisi mencipta itu gimana? Apakah barangnya udah ada atau belum ada? Oke. Jadi gini, sebenarnya Tuhan menciptakan Adam pertama, ya. Nah, Tuhan menciptakan itu Adam. baru benar. Sebentar. Kujahit nanti Nah, mulutmu. Kau karena diam dulu, manusia ya. kan nggak ada itu kan, makanya diciptakan kan. Ya, Allah menciptakan Adam Ya. pertama. Lalu Tuhan mengambil tulang rusuk, lalu ketika diambil dari tulang rusuk, tulang rusuk itu bisa jalan nggak kalau cuma tulang rusuk satu? manusia kan udah ada manusia kan. Bisa nggak jalan tulang rusuk itu? Yang membuat tulang rusuk itu jadi perempuan siapa? Bukan, makanya tadi saya tanya awalnya. Enggak, ini kan definisi baru tulang mencipta rusuk itu, yang kamu jangan lari dulu. Ini anak mau lah lari lagi. dari mana? Itu kan di luar konteks Ah. itu. Kamu bisa diam Masalah. dulu. Kamu bisa diam dulu nggak? Kamu jangan Siap, nyaut-nyaut. Bisa Siap, diam siap. ya. Ya. Allah menciptakan Adam. Ya, Allah menciptakan Adam. Terus perempuan ini bisa diambil dari tulang rusuk, lalu dibentuklah seperti perempuan, maka jadilah perempuan. Itu menciptakan juga nggak disebut? Karena di sini dibilang diciptakannya mereka. Mereka ini bukan satu orang. Ya, saya baca ini ya.
Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Berarti yang diciptakan ini bukan cuma Adam. Mereka ini satu apa dua? Nah, di situ kau udah nggak bisa jawab kan? Nah, sekarang saya tanya, Adam ini diciptakan menurut gambar siapa? Coba kau jawab. Adam diciptakan menurut gambar siapa? Adam diciptakan menurut gambar siapa? Gimana Luga? Adam itu diciptakan Adam menurut gambar itu- siapa? Lah tadi kan udah dibaca tadi itunya ayatnya. Iya, menurut bahwa gambar siapa? Kau kata jawab Allah dulu. dia Buka mulut bahwa kau. Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Berarti kalau berarti Sebentar, Adam cukup. ini Jangan dengerin kau dulu, kepanjangan. Kau mau nipu lagi. Kau diam aja cukup. Udah cukup di situ. dengerin aja Nah, dulu. Laki-laki dan perempuan laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Lalu gambar Allah seperti apa? Nah, benar. Laki-laki Lalu diciptakan, Adam diciptakan menurut gambar Allah. Ya, terus gambar Kalau Allah seperti apa? Hawa nggak diciptakan, Gambar Allah seperti apa? Hawa itu dibuat dari tulang rusuknya Adam. Kambing, kalau saya nggak nanya kau jangan ngomong, bukan itunya. Allah ini. Ditanya Makanya apa, saya jawabnya apa? meluruskan narasi Luga yang nggak lurus. Yang saya tanya, Adam diciptakan menurut gambar siapa? Itu yang saya Gambar tanya. Allah. Jangan kau Adam Oke, itu gambar gambarnya Allah. Oke. Gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti Adam. Laki-laki apa perempuan? Gambar Allah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya berarti itu laki-laki kan? Iya. Betul nggak? Ya Betul benar nggak? Allah itu laki-laki bukan? Apanya? Ya benar Oke. Menurut kau, oke, berarti Allah laki-laki, Allah Bapa laki-laki ya. Yesus berkata Bapa kami, berarti itu Allah laki-laki. Sekarang saya tanya, laki-laki bisa hamil nggak? Lah, apa kehubungannya hamil antara ini kan tadi ini kan kita masalah penciptaan, masalah gambar. Enggak, kalau Masalah gambar kan, Allah. Itu udah topik lain lagi. Gimana sih? Kan udah sepakat. Saya ulang. bahwa- Kamu mengatakan Allah Bapa ya, Mm-mm. yang namanya laki-laki karena kita ini kan laki-laki. Ah, Allah juga laki-laki. iya. Menurut karena kita segambar, jadi pertanyaannya itu sama. Karena sama-sama laki-laki, nah saya tanya sama kamu, laki-laki itu bisa hamil nggak? Nah, itu kan pertanyaan nggak perlu dijawab. Itu namanya Kamu jawab. pertanyaan falasi. Aduh, Luka. lama-lama kipas angin ini saya banting loh ke kepala kamu loh. Saya cuma nanya baik-baik loh. Laki-laki Luga, bisa hamil apa makanya enggak? bernarasi itu harus falasi kayak gitu. Jangan kamu tanyakan lagi. Udah tahu jawabannya kok. Lah, Tinggal dijawab makanya aja. saya Tinggal tanya. dijawab. Makanya kan kamu tinggal jawab aja, laki-laki bisa hamil nggak? Iya, sekarang saya tanya kamu bisa hamil nggak laki-laki? Nggak bisa. Ya, udah kenapa kamu tanya lagi? Oke, berarti Bapak tidak bisa hamil. Oke. Terus kalau Bapak mau punya anak, butuh istri nggak untuk hamil? Nah, kalau bapak itu terserah dia kan maha kuasa. Bisa aja dia Kan katanya gambar Allah, Bi- katanya gambar bisa Adam. saja. Sekarang dia Kalau dia sebentar. mau punya, Sebentar. jangankan, Sebentar. dengarkan dulu. Sebentar. Sesuatu mau nipu yang lagi. maha kuasa itu, dia mau punya anak, mau punya istri, mau punya Oke. cucu, mau punya apa aja dia Oke. bisa. Oke, sekarang kamu diam ya. Sekarang kamu diam. Kamu jangan Ya. nyaut-nyaut. Kalau memang Tuhan itu bisa segala-galanya tanpa dia seorang laki-laki atau maupun perempuan, kenapa dia ngomong Adam dan Hawa itu gambarnya? Harusnya dia nggak perlu ngomong. Adam dan Hawa adalah bukan gambar saya, najis saya segambar dengan Hawa karena saya Tuhan. Dari Harusnya dia ngomong mana? begitu. Dari mana dia ngomong begitu yang dia Sebentar. yang di penciptaan tadi? Karena Tuhan Baiklah kita Tuhan itu sudah menciptakan manusia sesuai dengan sebentar. gambar kita. Katanya nggak ada dia ngomong. Baiklah kita menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan gambar kita. Nggak ada. Baiklah kita menciptakan Adam dan Hawa sesuai dengan gambar. Nggak ada. Gantian. Oke, saya ulang lagi ya. Kan tadi kan mengatakan, aku ini gambarnya laki-laki dan perempuan. Kalau Tuhan sudah mengatakan gambarnya Di mana laki-laki dan ayatnya? perempuan, ya Tuhan harus Mana ngomong begitu? konsisten.
Kejadian. Kejadian Kan enggak, tadi kau udah setuju. Kau tadi udah Katanya juga, setuju. katanya. Sekarang Kan kau ganti masalah lagi. setuju nggak setuju ada ayatnya nggak dia ngomong begitu. Kan tadi baru diomongin. Kejadian 1 ayat 27. Allah itu manusia dan laki-laki gambarnya Tuhan. Berarti sistemnya sama. Sistem laki-laki bisa memberi anak, perempuan hamil. Itu kan gambarnya manusia kan seperti itu. Nah sekarang saya tanya, apakah Tuhan laki-laki? Kau bilang iya. Kalau Tuhan laki-laki bisa hamil apa enggak? Kau bilang enggak. Terus kau bantah lagi omonganmu. Oh kalau Tuhan mah bisa hamil tanpa harus jadi mempunyai istri. Kau bantah sendiri omonganmu. Kamu tidak konsisten dengan ayat. Kalau Tuhan mengatakan dia sebentar, kamu diam dulu. Dajjal. Makanya baca juga Allah itu maha Kamu diam. kuasa gimana? Dia maha kuasa bukan berarti dia melanggar sistemnya. Gara-gara saya maha kuasa, Itu saya tidak jadi jadi deh. begini harus dipisahkan. Dia sekarang mau sistem apa? Kalau dia misalnya manusia, di sistem manusia. Nah, kalau dia Oke. misalnya mau seperti berbuat apa aja, bikin semut, bikin itu kan bisa di luar kemahakuasaan yang dipakai. Tidak bisa, pakai sistem. tidak bisa. Jadi begini, inilah yang saya bilang, inilah yang saya katakan kesesatan dan kejahatan gereja. Ketika Tuhan mengatakan Adam dan Hawa adalah gambarnya, dia setuju dalam satu ketika, lalu nanti ketika dalam hal lain dia langgar lagi. Oh, saya tidak butuh gambar manusia. Saya bisa menciptakan manusia tanpa hamil. Saya bisa menciptakan manusia tanpa seorang istri. Itu namanya Tuhan sudah melanggar sendiri firman-Nya, karena kalau mau Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa kehamilan, tanpa punya istri, harusnya firman yang tadi dibatalkan dulu oleh Tuhan bahwa manusia dan perempuan itu bukan gambarnya. Karena karena istri saya tidak bisa bunting, gitu Ya ngomongnya. inilah Nah, kesesatan. karena Tuhan, sebentar, kau yang sesat, ya. Sebentar dulu. Di situ Nanti kau sesat. kasih waktu. Nanti kau kasih waktu ya. Kalau Tuhan sudah berani dia mengatakan saya adalah laki-laki, berarti dia harus mengikuti perkataannya. Yang namanya laki-laki itu tidak bisa hamil. Karena Tuhan itu mentaati sistem yang dia ciptakan sendiri. Tuhan tidak mengikuti kita yang mengikuti Sekali. Tuhan juga. Udah, Apa? saya yang jawab ya. Tuhan. Bang Besar, dengarkan dulu Bang Besar. Nah, emang ini manusia blow on ini semuanya. Blow kelewatan. Jadi begini Luga. Luga. Wajar lo jadiin babu lo semua gereja lo. Babu Jadi gua jadiin babu begini lo karena semua. apa? Anda itu nggak bisa memisahkan mana yang maunya Tuhan, mana yang sesuai dengan katanya sistem tadi. Tuhan menciptakan manusia kan pakai sistem, udah diciptakan nih manusia, Adam. Sekarang saya tanya, Dia nggak lagi, ketika kamu dia nggak lagi sebentar dulu, itu saya nggak diambil mau. dari manusia Sekarang itu saya sendiri. tanya. Itu sistemnya ke Sekarang sana. saya tanya. Nah, sekarang saya tanya, Jangan nanya, ketika sekarang kamu, saya dong lagi nanya, kok lu dong yang nanya, gua Saya. nanya. ya udah, sebentar Nah. dulu ya. Saya ketika Tuhan menciptakan kamu, ya, kamu Saya diciptakan nggak Tuhan. diciptakan Luga. Kamu juga nggak Kamu ciptaan Tuhan, bukan? Kamu itu keturunan. Enggak, kamu ciptaan. Iya, kamu kan walaupun keturunan kan itu kan tetap diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oh, enggak. Saya tanya kamu. Siapa yang diciptakan cuman si Adam tadi itu ada ayatnya. Kamu mana melanggar ayat itu? Iya, Adam itu diciptakan, kita semua berada di dalam Adam, berarti kita ini semua diciptakan. Nah, kamu itu diciptakan di dalam Kata siapa kamu perempuan nggak? diciptakan? Apa Tuhan? Ini semua hasil hubungan antara bapak dan ibu kita. Udahlah. Nggak diciptakan. Ya udahlah. Jadi teman-teman, ini saya rasa sudah masuk kategori bebal, ini udah nggak bisa diatur. Oke. Silakan si Panjangan naik. Udah kamu turun. Jadi sebenarnya Cukup. ini memahami Ya. Alkitab. Jadi Ini anak udah manusia bebal. masalahnya Dia depan dalil ngomong gantian. sendiri. Gantian. Dalil yang Dari ngomong mana? asal. Semua yang dikomak Udah, kamu turun aja. hasil hubungan. Udah kamu diam aja. Udah iya. Iya Orang kau juga tahu. tua, Kami udah tahu. bapak dan Udah. ibunya nggak ada yang diciptakan. Kamu diam Siapa aja. di sini? Kalau nggak diciptakan Iya, berarti iya. pencipta lah. Kalau nggak Saya- diciptakan berarti setara pencipta iya. berarti. Nah, itu mah pikiran kamu.
setara pencipta. Makanya saya bilang ini udah gila. Kalau udah gila jangan diajak debat. Udah cukup. Gila. Tuhan Roh Kudus Berarti itu satu laki apa perempuan? berarti berdua ini udah gila nih. Mereka katanya diciptakan. Gantian dulu setahun dulu. Buktinya Gantian dan dulu. faktanya kamu itu Iya, ada udah karena diam, hasil kau tahu perkawinan diri. bapak dan ibu bukan diciptakan. Saya sudah menutup debat dengan kamu. Kau juga tahu diri, jangan ngemis kau. Iya, Silakan, gantian. Iya, perlu tetap tahu. bicara. Makanya beginilah kalau narasi saya udah nggak bisa terbantahkan. Iya, nggak terbantahkan ya Karena turun saya kau. bicara Kita dengan nggak butuh fakta. kau. Fakta kenyataannya seperti itu. Ya udah, manusia bebal kau. Udah turun. Dan Nanti udah bilang orang Kristen. Enggak, istirahat dulu ya dulu, gantian yang lain. Oke, Karena silakan. dia ngomong, saya sudah kasih waktu banyak buat dia. Saya ayatnya udah ulang-ulang, tapi dia nggak nangkap terus. Ya, silakan. Manusia bebal. Silakan ke Bang Binsar Bang Panjangan ditanya Luga. Silakan. Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Dia kan roh. Bagaimana roh memiliki alat kelamin? Gendernya ayatnya di mana? Kitab apa? Di kitab apa tertulis Allah itu tidak bergender? Allah itu Di kitab roh. apa? Allah Iya, itu roh. gendernya di mana? Tidak bergender ditulis di kitab apa? Nggak pernah dikatakan dia bergender Luga. Tidak pernah Oke, dikatakan dia bergender. Nah, Oke, terus ya. kenapa kau kenapa ada nggak dalilnya Roh Kudus tidak bergender? Ada nggak? Atau Bapa Nggak tidak ada. bergender? Ada nggak dalilnya? Nah, kalau nggak ada, kenapa kau berani bilang Allah itu tidak bergender? Ya Dajjal. udah. Kurang Ya ajar. udah, Kau tunjukkan. Dengar dulu. Tunjukkan dulu bahwa Bapak itu bergender. Mulut kau yang mengatakan Tuhan tidak bergender, dalilnya Saya tidak katakan ada. tidak. Kalau Nah, sebentar, Tuhan berbicara kepada Bapak. Kau diam dulu. Astaga. Kau diam dulu. Nanti kuinjak batang leher kau. Kan mulutmu tadi yang mengatakan Tuhan itu tidak bergender. Teman-teman yang lain dulu, bentar Ayatnya. Luga, aku ada kerjaan bentar. Aku ada. Nah, ya turunlah kau, lompat kau. Gantian. Ya, bentar. Nanti gantian. Pak Kan Ustadz. tadi dia Jangan mengatakan turun. Di bawah Tuhan dulu. itu Iya, Apapun tidak aja Bang Binsar. bergender. Apapun aja Bang Binsar Ya ya. kan dia yang mengatakan kan Tuhan tidak bergender. Ada tertulis nggak? Tidak ada tertulis Tuhan tidak bergender. Lalu ketika aku tanya Tuhan itu tidak bergender nggak? Oh, dia tidak bergender. Nah, kau yang bilang tidak ada tertulis, lalu kenapa kau ngomong? Berarti kau manusia tai. Orang tidak tertulis tapi dia berani ngomong Tuhan tidak bergender. Kurang ajar kau ini. Ini kalau dekat gue banting pakai kursi nih kau ini. Kan mulutmu yang mengatakan Tuhan tidak bergender. Oh, saya tanya, ada dalil nggak? Nggak ada, Bang. Nah, kalau nggak ada, kenapa kau berani ngomong Tuhan tidak bergender? Harusnya kau bilang, Tuhan itu menurut saya tidak bergender, Bang. Dalilnya di mana? Saya nggak tahu. Terus kenapa kau nggak berani ngomong Tuhan tidak bergender? Ya mohon maaf Bang, saya salah. Harusnya saya ngomong saya tidak tahu. Nah, itu baru benar. Saya tidak tahu Bang, Tuhan itu bergender apa? Karena ayatnya pun nggak ada. Udah turunlah kau. Semua manusia blow on semua. Udah, aku turun. Turun Luga Ustaz. Silakan Ustaz Hatta. Lanjut dengan saudara Mr. Diar ini. Ustaz Hatta. Ya silakan kalau mau bertanya. Lanjut. Udah turun itu nabinya. Iya, nabinya kamu itu Ustaz Dar. Ya, udah. Nabinya kami. Iya kan, nabi Kristen dia. Loh, dia kan ngaku-ngaku nabi. Itu orang sudah ini kelihatan memang. Jadi dari pemahaman dia saja itu sudah menggabungkan beberapa pengajaran di situ ya. Yang saya lihat, yang pertama dia menyatakan bahwa
Elohim itu berjenis kelamin laki-laki dan Roh Kudus berjenis kelamin perempuan. Lalu saya tanya tadi, terus waria apa jenis kelaminnya? Nah, bingung dia kan menjawabnya, karena bagi dia dalam pemikirannya adalah Tuhan itu punya jenis kelamin masing-masing begitu. Nah, saya yakin dan percaya di sini orang-orang Muslim tidak ada yang meyakini hal seperti itu yang diajarkan itu. Ya. Bahkan dengan lantang dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kalau misalkan si Luga Tambunan itu membenarkan pernyataannya bahwa Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, berarti ada praduga nanti, ya kan, dalam pikiran kita sebagai manusia. Berarti karena Tuhan itu ada laki-laki, ada perempuan, berarti mereka itu akhirnya keluarlah si misalnya Tuhan yang baru lagi, karena ini ada laki-laki dan ada perempuan, begitu. Ya. Jadi saya sangat tidak setuju sekali dengan statement dari Luga tadi ya. Silakan Ustaz Atta. Ya makanya kalau dalam Islam udah gak ada nabi itu. Makanya di Islam orang ngaku nabi itu udah bisa, udah mau. Ya kalau dalam Kristen kan bebas. Maunya Kristen itu kayak Luga itu. Tuhan itu kayak dewa-dewa itu loh. Kan ada istrinya. Nanti menjelma jadi manusia gitu itu. Cobalah film-film dewa-dewa itu. Kayak maunya kayak gitu mereka ini. Diberi kebebasan, ya ngawur. Kalau dalam Islam gak ada kayak gitu. Makanya saya dari dulu udah bilang, jangan lama-lama Luga kalau jadi debater. Kamu itu udah terlalu lama, konslet otakmu nanti gitu. Ya konslet beneran. Makanya jangan lama-lama. Orang Kristen kalau semakin lama jadi debat itu semakin banyak denom. Akhirnya di komal-komal sering tempur sendiri. Islam nyimak udah. Gitu. Makanya saya males debat dengan Luga, itu memang tak rawat dia, biarin aja lah. Indonesia kalau ada 5 saja enak udah kayak Luga. Kristen masih tak cari lagi seperti Luga. Kalau ada 5 enak udah, hancur sendirinya udah. Ini ya Chris ini lagi mau tak buat konslet juga otaknya nanti. Siapa tahu aku. Sudah ada Tuhan ini. Ini Tuhannya Kristen juga ini. Tadi firmanku sudah dimengerti apa enggak? Si Luga itu jangan kau marah. Firmanku tadi sudah disimak belum? Luga itu dia kacungnya Islam. Dia Kristen, Kris. Jangan gitulah. Ini juga ada Pak Denny Tuhan ini. Ini nanti tak mau jadikan apa ya, walaupun Kristen, dia sama Muslim. Chris. Nanti kamu tak rubah menjadi Roh Kudus ya. Dada, biar ngetren gitu ya. Oke. Kalau Edis kan udah Kristus, ya Edis Kristus sudah. Nah, Kris ini tak jadikan Roh Kudus biar lengkap. Nah. Kau tak jadikan Ka'bah nanti kau di tempat sisi. Nah, kalau dalam Islam gak bisa. Kenapa? Kalau itu kan Islam itu enak. Kalau di formal mana pun enak Islam itu bersatu terus. Ka'bah itu Esa enggak? Enggak, itu benda itu. Iya, aku tanya bukan. Nah, gini aja biar enak. Yang kamu kuasai dalam itu benda katanya. Enggak ada nyambung. Saya tantang kamu, yang kamu kuasai dalam Bible apa? Silakan. Enggak, ini kita umum aja. Jangan enggak. Ngapain kamu naik kalau udah mau dialog? Ayo cepat. Enggak, aku tanya. Ka'bah itu Esa enggak? Enggak, itu benda. Ada usah ngomong dada. Ada usah curhat gini loh. Kamu naik ini apa tujuannya? Kalau udah mau dialog. Kecuali kamu jadi. Jangan nyinggung agama Islam lah, aku enggak suka. Nah, iya gitu. Kamu kalau ngomong itu ya jawab aja pertanyaan, jangan nyinggung agama Islam, aku juga enggak suka. Ya itu. Pada ini menyampaikan wahyu barusan itu. Menyampaikan wahyu
hukum Tuhan. Aku telah menghalalkan wanita non-muslim dan juga muslimah gitu. Amin. Mantap, mantap. Saya dukung pasti. Ya. Jadi pada hakikatnya begini. Bila mana seorang Kristen menikahi non-Kristen, maka itu hukumnya sah bagi Elohim, nggak jadi masalah. Karena orang yang beriman, yaitu orang Kristen itu akan mensucikan istri atau suaminya yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya. Itu hukum Elohim yang saya sampaikan ini. Amin, amin, amin. Itu wahyu itu ya Pak Denny ya? Itu di kitab mana itu Pak? Itu ada tertulis di mana Pak? Ada ini kan sudah Tuhan ini Bang Binsar. Waduh, nggak paham dia. Ya kalau masih dia pakai 2004 itu. Pak 2004 sudah di. Pak Ustadz, kalau dia masih pakai Lord, saya belum takut. Saya juga bisa Lord. Kecuali dia pakai God baru. Ya, anu aja Anda, biar ada sama pakai. Jadi slot. semua sudah mendengar. Jadi semua sudah mendengar ya firman Tuhan yang saya baru saja saya sampaikan ya. Nah Jadi itu Pak Denny itu berfirman itu Bang Pandiangan. Berfirman dia. Berarti dia Tuhan. Lord Haris. Enggak masalah, Jadi dia itu- Lord, enggak masalah. Saya juga Lord. Lord di mana di keluarga saya gitu ya. Dijawab Pak Septem. Iya, Ayo, istri dan anak sampaikan saya. wahyunya, ayo. Tapi kalau udah God dia, angka itu ngeri itu. Tapi dia sudah menyatakan Tuhan, Bang Denny ini Tuhan kan Kurios. sudah. Kurios, bukan Iya. teos. Kurios, bukan Iya, teos, tapi bukan teos. Tuhan penguasa di bumi kan, bukan Iya, di pencipta. bumi. Bukan pencipta bukan kan? Tuhan pencipta. Bukan Tuhan pencipta. Iya, sudah dilantik oleh Elohim tanggal berapa? 10 Maret tahun 2024. 10 Maret 2004 Sejak- langsung. Jadi sejak 10 Maret itu saya maksum. Silakan Bang Binsar kalau mau ditanggapi. Siapa yang tadi mau siapa yang tadi tanya ayatnya? Bang Pandiangan ini, Pandiangan. Saya dilantik Elohim itu seperti apa Pak? Tadi nih. Dalam Waktu bentuk suara melantiknya. dia berbicara dengan saya di dalam dua mimpi. Oh. Ya, dia berbicara dengan saya langsung tanpa perantara di dalam dua mimpi. Di dalam dua mimpi itu mengisahkan satu cerita yang sama. Saya memimpi dua kali, tapi dari dua mimpi itu saya mengalami satu peristiwa yang sama. Oh. Makanya Bapak Jadi- punya kitab sendiri gitu ya. Ya, saya lagi nulis kitab ini, termasuk hukum yang barusan saya katakan, saya firmankan itu hukum yang saya tulis juga. Itu datangnya dari Elohim. Judulnya apa judulnya? Pak King of Lord gitu. Ya, Pak Enggak, Tuhan. kitab Denny aja, kitab Denny. Oh, kitab Denny. Apa yang sudah diciptakan kalau Tuhan? Itu kalau itu Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kurios, saya bukan teos. Oh, ada beberapa macam Tuhan, gila semuanya ini sudah. Ada yang Kalau di nabi, ada yang Kristen, Tuhan. Benar kalau Pak, di- dia masih setara kurios, bukan teos. kurios, bukan. Makanya saya bilang, bukan dia teos, pakai Lord bukan. kan, dia pakai Lord. Kalau Lord saya belum takut, tapi kalau dia udah pakai God, itu ngeri gitu. Kalau masih Lord gak apa-apa, kalau masih kurios gak apa-apa. Iya, betul, Sama. betul. Kamu betul. Jadi saya bukan teos. Teos itu yang Maha Kuasa, saya bukan yang Maha Kuasa. Beda. Jadi kamu ini sebagai apa? Lebih rendah, lebih kecil. Ya, sudah dibilang kan tadi Bang YSR kan Kristen. Dia Pak Denny tanggal 10 Maret 2024 itu sudah dilantik oleh Elohim menjadi Tuhan. Buktinya mana Bang Arif? Minta Tanya aja ke Pak Denny. Ya buktinya apa Bang Denny? Dalam dirahami ya, mimpi. Dua mimpi yang saya alami itu dari dua mimpi yang saya alami, saya telah mengalami satu cerita yang sama. Jadi dua mimpi yang berbeda, satu cerita yang sama. Maaf Bang Denny. Saya sering mimpi Iya. mau jadi tentara. Satu minggu mau jadi tentara. Saya tidak dipanggil tentara sekarang. Ya, itu mimpi untuk jadi tentara beda. Bila mana kamu bermimpi, Tuhan berkata berfirman kepadamu. Mimpi itu bunga tidur, Bang.
Ya terserah, kalau kamu mau percaya nggak apa-apa, nggak percaya juga nggak apa-apa. Nggak, saya nggak maksa kok, saya nggak maksa. Jadi apa yang Saya kamu nggak- hasilkan menjadi Tuhan untuk umat? Untuk umat ya bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menyembuhkan penyakit. Siapa-siapa yang sudah, apa buktinya siapa-siapa yang sudah disembuhkan? Kenalan saya. Dia waktu itu tangannya sakit, saya berdoa, terus dia telepon saya langsung, dia bilang, kok aku bisa sembuh, kamu doakan gitu ya. Ya itu kan kuasa Tuhan, bukan kuasa saya gitu. Kuasa Tuhan yang bekerja. Saya. Abang ini Iya, Tuhan kecil, jadi kurios, bukan teos ya, bukan Tuhan yang maha kuasa. Jadi saya ini Tuhan seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu kan juga diangkat sebagai kurios atau Elohim oleh Tuhan. Jadi bukan Nabi Musa itu bukan diangkat menjadi teos, tapi diangkat menjadi kurios juga seperti saya. Assalamualaikum, Isra Palestin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Binsar. Ini, Bang Binsar percaya nggak bahwa Bang Denny ini dilantik langsung oleh Elohim? Kalau masalah Lordnya nggak ada masalah. Silakan, Bang Binsar. Bukan, kalau lantiknya nggak ada saksi, di mimpi juga saya kurang percaya lah. Kecuali Ya, bisa dijelaskan Elohim itu seperti apa. sebagai contohnya Ananias bermimpi untuk mengangkat Paulus sebagai apostel, itu juga nggak ada saksinya. Terus Yohanes mendapatkan penglihatan dari Tuhan dan dia menulis kitab Wahyu, itu juga tidak ada saksinya. Terus siapa lagi? Abraham bermimpi untuk mengorbankan anaknya, juga nggak ada saksinya gitu. Silakan dilanjut. Seperti aku bisa menyebutkan banyak sekali gitu, tapi saya tidak perlu menyebutkan semuanya. Silakan dilanjut. Dilanjut apa? Lanjut apa nih teman-teman? Lalu siapa ini Denny apa nih? Nah, ini terus kitabnya sekarang pakai kitab apa ini Bang Denny? Saya memakai kitab suci Kristen, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saja, dan juga saya sedang menulis kitab. Iya, maksud saya itu terjemahan dari mana yang dipakai? Apakah dari aku pakai sejak tahun 1992 saya pemakai daripada King James Version terbitan KJP. tahun 1611. Oh iya, berarti kan pakai KJP maksud saya. Iya, KJP betul. Sejak tahun 92, sebelum kamu lahir. Lantas sekarang karena kan sekarang Bang Denny diangkat nih jadi Elohim juga nih. Selain daripada Musa yang pernah diangkat menjadi Elohim juga. Sekarang apa tugas Bang Denny sebagai Elohim masa kini? Ya, standar menjadi terang dunia, dan juga saya ini sebenarnya seorang panglima perang Tuhan Yesus Kristus sejak tahun 2012 sampai detik ini, melawan seperti yang tertera di ayat Alkitab suci kita, Alkitab suci Kristen itu. Saya sejak tahun 2012 bisa hidup di dalam alam roh, melawan roh-roh jahat yang ada di udara seperti yang tertulis di Alkitab. Oh, berarti Bang Denny sekarang sudah lebih kepada ini ya, hidup pada alam roh gitu ya, peperangan alam roh. Iya, dengan melawan sebagai contoh mantra-mantra, santet-santet, ilmu hitam, jadi black magic gitu, juga demon-demon. Oh iya, saya mau bertanya ini dengan Bang Denny karena Bang Denny sekarang kan punya gelar Lord atau
Elohim ya, Lot, Elohim yang ya Lot aja, Lot ya, lebih gampang. Lord atau yang ini kan menjadi Tuhan. Nah sekarang apakah eh, Bang Denny ini setuju dengan pernyataan Luga Tambunan yang menyatakan dia diangkat oleh Tuhan menjadi nabi Ya, ya, lalu disaksikan oleh temannya pada saat itu dalam mimpinya. Apakah setuju? enggak. Kenapa tidak setuju? Kan ada yang menyaksikannya, ada temannya Ya lagi. memang walaupun Satu, walaupun yang menyaksikan 1 miliar ya, walaupun yang menyaksikan 1 miliar, dengarkan kata-kataku, tetapi bila mana buah-buah rohnya itu tidak selaras dengan Alkitab suci Kristen dan tidak selaras dengan apa yang tertulis di Alkitab, buah-buah rohnya, maka kita sudah tahu itu datangnya dari Tuhan atau bukan. Jadi dari buah-buahnya lah kita akan mengenali dia datangnya dari Tuhan atau bukan. intinya berarti Bang Denny tidak setuju kan, tidak mengakui Luga Tambunan itu menjadi nabi itu kan? Iya. Saya mau bertanya juga, Bang Denny, apakah Bang Denny ketika memakai King James Version itu masih menyembah kepada nama Tuhan yang bernama Allah, atau hanya memakai Theos, Kurios, atau God? Ya, Theos, Kurios, Father, God, cuma itu yang aku pakai. Jadi kata-kata Allah tidak saya pakai sama sekali, karena Allah itu adalah nama daripada Tuhan yang Muslim dan saya menghormati itu. Jadi saya tidak menyebut kata Allah sebagai Tuhan saya, karena kalau kita merujuk kepada original text dan di KJP, kata Allah itu tidak dikenal. Dan bila mana kita bertanya kepada orang Kristen Amerika dan orang Kristen Eropa, di mana saya tinggal di Belanda, di Eropa, maka bila mana kamu berkata Allah, mereka langsung tahu, oh, dia sedang berbicara tentang Tuhannya Muslim dan bukan Tuhan kita. Itu udah otomatisme, orang Eropa dan orang Amerika itu otomatisme mengetahui itu. Demikian. Dan saya menghormatinya. Oh iya, ya saya paham. Karena saya sendiri juga demikian, karena saya tidak lagi memakai nama atau kata Allah itu. Kenapa? Karena saya juga sepemahaman dengan Bang Denny ini, karena merujuk kepada yang kitab yang itu ya, yang Bang Denny bilang tadi itu bahasa asli ya. Original text. Ya, original text ya. Memang tidak ditemukan nama diri itu Allah atau Allah di situ ya. Saya juga sudah mencari yang ada hanya Elohim, Adonai, dan konsonan huruf Yod He Waw atau Yod He Vav He ya di situ. Jadi saya sepemahaman dengan Bang Denny ini ya. Kalau Bang Luga tadi kan dia masih memakai nama Allah di situ, jadi sudah sering dia menyampaikan tadi sampai dikatakan bahwa Allah itu adalah laki-laki, lalu Roh Kudus itu adalah perempuan. Nah, kan ada laki-laki dan perempuan, maka lahirlah berarti anaknya. Maksudnya begitu kan ya di Luga itu? Ya itu pemahaman seperti itu bukan pemahaman saya. Jadi Silakan Bang Binsar, ada yang mau disampaikan? Bang jadi Binsar. kalau kamu mau tanya hukum-hukum di kekristenan gitu ya boleh tanya sama saya. Saya suka sekali dengan hukum-hukum Tuhan. Lanjut aja teman-teman. Silakan Bang Mr. Der. Saya sangat sayang sekali dan patuh sekali dengan hukum Elohim atau hukum Yehovah. Bang Binsar, silakan Bang Binsar. Waduh, Bang Binsar turun. Tadi kayaknya ada Bang Masaha juga ya Ustadz. Turun juga. Ada barusan, Juga. cuman kayak teh celup dia.
juga ini juga pengumuman bagi yang di bawah dan siapapun juga ya. Saya beberapa lalu yang waktu yang lalu itu saya sudah pernah mengutuk beberapa orang, tetapi semua kutukan itu yang saya pernah lontarkan itu saya taruh itu sudah saya ambil kembali, saya batalkan semuanya. Jadi saya tidak mengutuk siapapun sampai detik ini dan tidak mau. Sudah saya cabut kutukan itu. Kabur semua ini sama Tuhannya. Iya, untung teman-teman ya mereka ini Kristen. Kalau Islam sudah dulu di Polda Metro Jaya lantai 4 Blok D. Iya Bang. Ya itulah. Itu ketuhanan Kristen. Kalau di Islam itu Bang Lord, orang jangankan mengaku Tuhan, mengaku Nabi saja, Rasul itu 1 minggu kemudian ditangkap. Iya. Kalau di Islam, tapi makanya enak di Kristen, boleh ngaku Nabi, boleh ngaku Tuhan. Iya. Tapi yang Lord Denny ini ngaku gimana? Yang penting itu kalau kita mau mengetahui apakah orang itu datangnya dari Tuhan, lihatlah dari buah-buahnya, yaitu lihatlah dari pertutur katanya, sopan santunnya, kelakuannya, dan segala macam. Kamu akan tahu dia datangnya dari Tuhan atau bukan. Dari buah-buahnya lah kamu akan mengenali dia. Tapi Pak Denny kan yakin gitu karena memang pengalaman spiritualnya Lord Denny sendiri ya kan, Lord Denny. Lord Denny. Biasanya aku manggilnya Pak Denny, sekarang Lord Denny. Nggak apa-apa. Itu asik itu. Lebih asik Kok gitu ya. kedengarannya keluar dari mulutmu itu kok kayaknya asik banget didengar. Oh, au. Iya. Serius, aku nggak bohong. Pokoknya tiada dusta di antara kita, itu aja. Waduh, bahaya ini kayak gini nih, bahaya ini. Waduh, agak lain memang. Iya, ini di YouTube nih komen agak lain. Iya, karena nasi goreng agak lain nih memang. Itu apa? Elohim ya udah ya, ini Lord Denny katanya kan Elohim. Nah, ini gimana? Istrinya terus anaknya itu juga penerusnya nanti gimana? Jadi Elohim juga atau istrinya juga dari golongan Elohim juga atau gimana? Ya, biasanya Pak Denny ini lempar cincin tunangan kan ke Utina tadi gimana? Iya, biasanya dia ngasih aku cincin tapi nggak tahu kayaknya. Iya. Nggak ada. Ini lagi kosong. Saya lagi error lagi. Kemarin kan nggak error, aku bisa bagi lagi. Terus tiba-tiba sekarang error lagi, jadi aku nggak bisa berbagi lagi. Oh ya, nggak apa-apa lah. Jadi gini, saya sendiri terus terang saya juga memiliki anak-anak tiri Muslim. Tetapi ada ayat yang berkata begini. Suami yang beriman akan mensucikan istrinya yang tidak beriman. Demikian pula istri yang beriman akan mensucikan suami yang tidak beriman, termasuk anak-anaknya pun akan disucikan oleh orang yang beriman tersebut. Gitu. Jadi kayak saya gini kan, istri saya 3, anak saya 9, selir saya 5. Nah, waktu itu istri saya pernah Muslim dulu, tapi dia sekarang sudah Kristen. Tetapi kalau kita berbicara tentang selir saya memiliki 2 selir Muslim. Nah, 2 selir Muslim ini seperti ayat yang berkata ayat itu, yang 2 orang Muslim ini saya sucikan, gitu. Dia disuci karena nanti kalau dia meninggal dunia, dia sudah pasti masuk ke surga Kristen, karena mereka sudah disucikan oleh orang yang beriman. Nah, tapi masalahnya Lord Denny ini kan katanya Elohim tuh. Terus itu istrinya ikutan jadi suci setara Elohim apa enggak? Terus anak-anak generasinya Elohim juga? Iya, kalau suci, kalau disucikan itu setara semua jadinya, setara semua.
Oh, Walaupun setara. walaupun seandainya istri saya itu orang Buddha sebagai contoh ya. Istri saya orang Buddha sampai mati. Nah, istri saya itu walaupun dia Buddha, dia tetap saya sucikan karena itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi istri saya yang Buddha itu akan saya sucikan. Dia sudah bisa dipastikan, sudah pasti akan masuk ke dalam surga saya. Gitu. Dan naik pangkat juga jadi Elohim karena jadi setara dengan Lord Denny juga gitu Ya, ya. nggak jadi Elohim, nggak jadi Elohim. Oh, nggak jadi Elohim. Oh. Statusnya Terus tetap anak istri, itu statusnya cuma selir Elohim atau istri Elohim, beda. Oh, selir Elohim, istri Elohim. Nah, Terus kalau anak-anaknya, penerusnya Elohim juga. anak-anaknya yang disebut anak-anak Elohim. Nanti suatu saat nggak menggantikan Pak Denny gitu, jadi Elohim. Enggak. Itu jabatan itu tidak bisa kita miliki dengan cara kerja keras atau dengan cara perbuatan baik kita. Itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi menerima jabatan Elohim itu bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu benar, bukan, tetapi itu oleh karena kekuasaan Tuhan, kuasa Tuhan yang memilih orang itu. Jadi orang itu dipilih karena Tuhan tahu masa lalu orang itu, masa sekarang orang itu, dan masa depan orang itu. Makanya pilihan itu akan jatuh kepada seseorang oleh karena kasih karunia Tuhan dan bukan kerja keras orang itu. Pak Denny, tapi istri Pak Denny, anak-anak Pak Denny tahu nggak kalau Pak Denny tuh sekarang tuh udah menjadi Elohim gitu, tahu nggak? Udah aku beritakan. Responnya gimana Pak Denny? Ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang diem, ya biasa aja. Gitu ya. Yang percaya gitu takjub berarti ya. Wah, bobok sama Elohim nih. Gimana? Ini Ya. di bawah kenapa? Hati-hati Mbak Natali ketularan. Memang kalau bobo sama Elohim itu memang rasanya beda, nano. Oh, gitu. Iya, yang percaya tuh takjub berarti ya gitu ya. Istrinya yang percaya itu ya. Ya biasa-biasa aja. Ya paling nggak dia punya kebanggaan tersendiri lah. Kan dia sama teman-temannya kan memiliki perbedaan banget gitu loh. Teman-temannya kan ya udah, suaminya kan biasa aja gitu, manusia biasa gitu. Ya yang terpenting itu ayat yang berkata suami yang beriman akan mensucikan istri yang tidak beriman dan juga anak-anaknya. Itu penting sekali untuk diketahui ayat itu. Masya Allah, syukron Kak Merpati. Oh iya Pak Denny. Gimana? Jadi ayat mana? Ya jadi ayat itu kan berkata orang yang beriman akan mensucikan istrinya atau suaminya yang tidak beriman. Demikian pula anak-anaknya pun disucikan. Itu penting sekali untuk diketahui itu ayat itu. Karena itu hukum yang datangnya dari Elohim, yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, hukum itu. Sebentar. Ini hukumnya datangnya dari Elohim. Ini Elohim yang ini sama dengan Pak Denny juga? Bukan. Atau mungkin Elohim yang itu Elohimnya- berinkarnasi jadi Pak Denny, bukan? Beda lagi Elohim. Bukan. Elohim yang memberi hukum ini Elohimnya Elohim Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh. Berbeda dengan Elohim yang Lord Denny. Cuma kurios. Sedangkan hukum itu datangnya dari Theos. Yang Theos. Oh, jadi Saya perbedaannya cuma penyampai begitu. firman. Saya cuma penyampai firman Tuhan atau penyampai hukum Tuhan yang barusan saya beritakan. Berarti status keelohimannya itu Pak Denny mentoknya kurios gitulah ya istilahnya ya, bukan Iya, Theosnya ya. kurios. Bukan Theos, saya bukan Theos, nggak nyampe. Begitu. Saya jauh di bawah. Saya tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan Theos, tidak ada artinya. Tanpa Theos saya tidak ada apa-apa. Oh, berarti kayak yang Yesus bilang ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu ya maksudnya ya. Iya, seperti itu. Kalau tentang hari kiamat, Hari Pak Denny tahu nggak? kiamat itu akan terjadi. Banyak yang tanya kira-kira- soalnya nih netizen di Iya. bawah ini banyak yang tanya nih. Hari kiamat itu akan terjadi kira-kira minimal 1000 tahun lagi. Wow, 1000 tahun lagi ya. Minimal. Itu apa? Ada penglihatan atau berdasarkan hitungan? Mungkin ada rumus atau gimana nih? Kok bisa berani bilang kayak gitu? Berdasarkan sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab Suci Kristen. Ada tulisannya?
Ada, saya kan orangnya kan alkitabiah sekali. Jadi apa yang saya katakan tuh harus ada hubungannya dengan apa yang tertulis. Bisa di-share nggak datanya di mana? Soalnya penasaran juga itu, kan di bawah kan banyak yang nanya nih kan, mungkin teman-teman takut gitu kiamat. Ya, datanya itu berkata begini datanya. Bahwa nanti Tuhan Yesus itu akan memerintah selama 1000 tahun gitu. Oh, tepatnya jadi itu yang mendasari. Tepatnya pada kedatangan yang ketiga kalinya. Jadi pemerintahan 1000 tahun itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya? Yang ketiga kalinya itu pemerintahan 1000 tahun. Kalau yang kedua kalinya itu yang ketemu Yang kedua Paulus kali dulu? enggak, yang itu bukan. Ini yang dimaksudkan kedatangan dia itu kedatangan dia untuk umum, bukan untuk perorangan. Kalau berdatang ke Paulus itu enggak dihitung sebagai kedatangannya. Oh. Karena itu penglihatan dan mimpi itu bukan dianggap sebagai hari kedatangannya. Jadi hari kedatangan yang dimaksud Alkitab itu adalah hari kedatangan untuk umum atau untuk dunia. Itu Tuhan Yesus datang untuk umum atau untuk dunia itu 4 kali totalnya. Datangan yang pertama kelahirannya, datangan yang kedua dia nanti akan mengangkat, jadi orang-orang suci Kristen yang ada di bumi ini nanti akan terbang melayang bertemu dia di angkasa, lalu akan hidup bersama dia selama-lamanya. Terbang Itu datangan melayang. kedua. Oh iya, terbang melayang. Terbang melayang guys. Yang di bawah ada yang request. Iya. Kak hati-hati. Kalian kalau komen memang. Ini Pak Denny santun loh sama saya ini. Pak Denny ini santun sama saya. Aneh-aneh aja nih di bawah ini. Mereka itu lucu-lucu itu Pak Denny di bawah itu. Jangan diganggu lah Lord Denny. Itu istrinya orang itu udah ada yang punya. Aduh, gimana sih? Udah ada 2 mau tambah 3, udah ada 3 mau tambah lagi. Gimana ini? Ini Tuhan atau Tuhan ini? Tuhan kok birahinya besar amat sih. Aduh. Lanjut Pak Willy. Jadi begini Lord Denny ya. Ayolah Bang Denny, di Komal ini semua anggota API yang ada di sini, mereka itu orang-orang yang terpilih Lord Denny. Mereka itu memiliki ilmu lebih ya. Jadi di sini semua bukanlah orang bodoh seperti apa yang kamu narasikan, bahwa kamu itu bertemu dengan sosok Yesus ya kan. Ya ini sungguh miris dan memalukan. Kalau nih komal-komal lain mungkin kamu bisa bernarasi seperti itu Lord Denny. Tapi kalau nih komalnya Arif, komal-komal besar begini, janganlah ya kamu memalukan dan menampar diri kamu sendiri Lord Denny. Ya aku cuma mau menanggapi aja ini Lord Denny ya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa kesaksian Anda melihat wujud Yesus. Ya, yang jadi pertanyaannya begini Lord Denny, yang Anda lihat itu Yesus yang mirip dengan siapa? Kira-kira mirip dengan Jim Caviezel, Robert Bowell, Will Ferrell, atau aktor siapa? Karena mereka semua itu adalah aktor pemeran Yesus. Ya, Lord Denny ya. Ya. Silakan Lord Denny ditanggapi. Jadi saya kan pernah cerita ya. Saya itu bertemu langsung dengan Elohim itu terjadi di tahun 88. Nah, itu kejadian itu bukan berarti saya melihat Yesus, tidak. Tetapi saya melihat Elohim yang berupa cahaya. Jadi saya melihat Tuhan itu dalam bentuk cahaya. Karena ada ayat yang tertulis, Tuhan itu adalah cahaya yang tak terhampiri. Dan cahaya itulah yang menghampiri aku. Bukannya di ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan adalah cahaya yang tak terhampiri. Tetapi pengalaman pribadiku itu justru cahaya Tuhanlah yang menghampiri aku. Demikian, silakan dilanjut. Jadi sebenarnya yang Anda mimpikan atau yang Anda lihat itu adalah sosok Yesus yang sejatinya yang bukan sosok Yesus sejatinya Lord Denny ya, tapi aktor pemeran Yesus. Seperti itu Lord Denny.
Begitu kira-kira ya pemahaman Anda. Saya kan sudah cerita, saya tidak bertemu sosok manusia atau sosok Yesus. Elohim yang saya lihat itu dalam bentuk cahaya yang menghampiri diriku. Bukan aku yang menghampiri cahaya itu, tapi cahaya itu yang menghampiri aku. Oke, Lord Denny. Ya, Anda ini sama dengan Nabi Luga yang tadi ya, yang naik ke Komal. Ya, Anda ini semua sesat. Mulai dari Nabi Luga, Lord Denny, ya, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ya, dan ada lagi si Adi itu yang katanya bisa berbahasa roh. Kalian itu adalah sesat semua. Karisteng yang denom sesat ya. Ya. Jadi begini ya, sebelum aku masuk ke ranah diskusi, aku memperkenalkan diri dulu ya, sebelum berdiskusi biar netizen di bawah juga mengenal ya siapa aku ini dan tidak ada kesalahpahaman di Komal ini bahwa aku adalah Muslim yang menyamar ya. Aku perkenalkan diri dulu ya sebelum aku berdiskusi. Ya, aku ini kan Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tersadarkan dan sudah tidak lagi menuhankan sosok makhluk berkelamin bernama Yesus. Tapi beliau itu hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Jadi begini buat noten-noten yang mau naik Komal ya, termasuk sama Lord Denny ini ya. Cobalah kalian jika ingin berdiskusi dengan akademis dan santun, jangan sampai noten-noten di sini dipermalukan ya. Apalagi kalau sudah ada guru-guru atau ustadz-ustadz seperti Ustadz Tata ya kan, atau Bang Handi dan lain-lain ya. Anda ote-ote yang sudah memasuki ranah diskusi, ingat ya, ranah diskusi ini adalah ranah diskusi eksklusif ya. Jadi mohon pakai ilmu, jangan hanya modal-modal congor aja ya. Seperti itu narasi aku. Ya, silakan jika ingin ditambahkan. Sore. Selamat sore. Salam. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Amin. Tuhannya Yesus memberkatimu. Amin. Oh enggak. Yesus Tuhan. Loh, kamu nggak mau diberkati sama Tuhannya Yesus? Oh enggak. Amin. Semoga Tuhannya Yesus memberkati kita semua. Semoga yang ada di Tuhannya rumah Allah ini. memberkati kalian. Allah mengakui Isa adalah Tuhan ya. Itu baru betul, Magen. Kamu mengaku anak sosok makhluk yang berkelamin yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Di mana akalmu? Aduh. Allah punya betis nggak? Allah punya betis nggak? Hei, jangan kemana-mana. Aku ini Kristen. Tadi aku kan udah bernarasi. Jadi harus kalau kamu pahami bahwa aku ini Kristen ini. Kau mana kemana-mana. Jangan bawa Islam lah. Allah punya betis nggak? Saya tanya. Waduh, kau bawa kemana-mana? Aku kemana-mana. Kau boleh. Iya, Kristen aku ini. Ya. Enak kali Bani Gerudu kalau ngomong ya. Gimana sih kamu? Hei, Magen. Hei, aku mau tanya dulu, jangan nyerocos terus kamu. Aku mau tanya dulu sama kamu. Hei, Magen. Ya gimana? Ya, denom apa, Magen? Kristen. Ya, Kristen apa? Protetan kah atau Katolik kah? Bukan, saya nggak pro Allah. Allah itu setan sejati. Hei, jangan kemana-mana. Kita ini sama ini, Kristen ini. Tapi yang membedakan aku dengan kamu ini adalah aku ini Kristen yang sudah tersadarkan ya, dan tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus yang kamu sembah itu sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya ya, seperti itu.
satu-satu lah kalau ngomong. Waduh. Kejadian yang baru terjadi kemarin di mana, di Sumatera Barat, atau Jangan tanya ke Islam, yang kau hadapi ini Kristen, Magen. Yang kau hadapi ini sesama Kristennya. Oh, saya lagi nyari Islam yang Enggak, tukang ini geruduk. Kristen ini, Willy ini Kristen. Nyari Islam Ya, yang tukang begini geruduk, Bang Arif ya. ibadah. Ya, aku jawab ya. Ya, Lagi sabar. nyari Islam Ya. yang tukang geruduk, imannya goyah. Iya, sabar. Sabar, jangan nyerocos terus dong. Satu-satu ngomongnya. Oke. Ini tanda-tanda mau kabur ini, Ustadz. Kalau begini nyerocos terus ini. Udah mau kabur dia, Ustadz. Anjing pelat dengan jarinya disimpan dulu di ini, anjing pelat. Nggak ada data pakai modal congor, aduh kan. Ya sudah dibilang ini Kristen dibilang, kok malah nyenggung Islam. Bang Arif, Lord Denny-nya mana Lord Denny? Mungkin ada di bawah, naikkan lagi lah. Aku belum selesai sama beliau itu. Lord Denny kok kabur sih, mencret kan? Selalu kalau ada aku berdampingan dengan beliau, pasti beliau kabur terus itu. Gimana dong? Ya, jadi begini ya, Ustadz Arif. Sebenarnya di Unfair Kristen apa Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Oh iya Bang. Oke, aku lanjut ya. Begini Ustadz Arif. Sebenarnya di TikTok ini musuh terbesarku adalah oten-oten itu sendiri Ustadz. Ya, biar aku tahu ya mengapa mereka sampai memusuhi aku. Yang pertama Ustadz, karena aku ini menyuarakan kebenaran tentang isi Bible itu sendiri. Tentang siapa itu Yesus, Paulus ya. Dan mereka terguncang ya. Kok bisa sih orang Kristen tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya, malah menghina-hina Yesus itu sendiri ya. Jadi, tapi sebenarnya kan aku bukan menghina Yesus ya Ustaz, tapi hanya menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya dari Bible itu sendiri, agar akal mereka tuh bisa terbuka ya. Contoh analogi ya yang aku sampaikan Ustadz, seperti kalau memang Yesus itu Tuhan, mengapa dia harus turun sebagai laki-laki yang bernonot? Tragisnya lagi nonotnya itu tidak dipergunakannya dan hanya sebagai pajangan semata ya. Sedangkan kita tahu ya bahwa jenis kelamin di dunia ini kan ada dua, wanita dan pria. Jadi kesannya kan seperti tidak adil dan terlalu dipaksakan ya. Jelas konsep ini sangat tidak manusiawi dan tidak adil bagi pribadi Tuhan itu sendiri Ustadz. Yang dimana sifat Tuhan itu kan adalah maha adil. Dan yang kedua Ustadz ya, bahwa Yesus itu kan bukanlah Tuhan. Datanya ada di Injil Yohanes pasal 5 ya, ayat 30 kalau tidak salah. Di situ Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ayat ini ingin memberitahukan bahwa Yesus itu adalah utusan ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, selain dari Dia yang telah mengutusnya, yakni Tuhan Bapanya di surga. Ya, itulah salah satu dari banyaknya konsep ketuhanan Bible itu sendiri ya, yang membuat aku dengan oten-oten lainnya saling cakar-cakaran Bang Ustadz. Ya, selain dari penyalipan Yesus itu sendiri yang sebenarnya tidak terjadi. Seperti itu ya Ustadz. Ini aku baru naik Ustadz, baru berapa menit ini oten-oten udah pada kabur semua ini. Gimana dong? Ustaz Felix sudah maghrib di Makassar. Ustaz Felix. Ya sudah, ya
Udah mulai maghrib. Saya izin parkin dulu Ustaz. Mau sholat maghrib. Kenapa? Iya, udah iqomah. Ya, izin Ustadz Felix. Saya sholat dulu Ustaz. Ya. Sebelum sholat. Mau sholat ya? Iya, saya mau sholat dulu. Oh iya lanjutlah. Aku ada pertanyaan sama Ustadz sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin next aja. Sudah iqomah ini. Oke Ustadz. Kalau nggak boleh dipindah. Oh gitu ya Ustadz. Iya cuma mau nanya alamatnya di mana Ustadz. Soalnya sama-sama orang Makassar ini kan. Itu aja sih. Saya di Jalan Hartako. Oh Hartako ya Ustadz. Ya aku daerah Todopuli ya Ustadz. Daerah Todopuli aku. Daerah Panakukang Todopuli. Ya salam kenal ya Ustadz ya. Oke semoga kita bisa bertemu Ustadz. Diberkatilah semua yang di bawah. Amin. Kenapa kamu lompat-lompat Lord ini? Waduh. Belum selesai diskusi udah lompat-lompat turun kamu. Silahkan lanjut. Ustaz Tata sudah maghrib di tempat Ustaz Tata belum ya? Ya lanjut yang Willy sama Kristennya Willy. Iya Ustaz. Jadi Lord Denny, apa yang kita ingin diskusikan ini? Diskusi tentang poligami kah atau bagaimana? Lebih baik diskusi tentang surga. Aku lebih suka diskusi tentang surga. Oh tentang surga dan neraka ya Lord Denny. Ya, kalau menurut Lord Denny sendiri, apakah surga itu nyata? Apakah neraka itu nyata? Silakan. Nyata, seperti yang tertulis di Alkitab. Bukan Alkitab kali, Bible. Alkitab, Bible juga betul. Nggak ada itu Alkitab. Kalau di luar negeri nggak ada itu kata Alkitab, Lord Denny, Bible, kumpulan buku-buku. Indonesia, kita kan sedang Alkitab itu diambil dari kata Al-Quran, Alkitab, sama itu. Coba gini, supaya kamu teredukasi, supaya kamu belajar dari saya, coba tulis Alkitab KBBI, coba. Nggak ada itu. Masuk di Indonesia baru bernama Alkitab. Biar kamu belajar dari saya. Aku tahu juga, aku pernah keluar negeri Lord Denny. Itu kalau di luar negeri itu namanya Holy Bible, betul? Itu juga betul. Nah, kan tidak ada Alkitab, cuma di Indonesia aja yang pakai kata Alkitab itu. Jadi itu adalah terjemahan yang salah Lord Denny ya. Alkitab diambil dari kata Al-Quran itu sendiri, Alkitab ya. Kalau di luar negeri itu nggak ada itu mengenal Alkitab itu. Alkitab spasi KBBI. Ya cari sendirilah. Makanya aku mau ngajarin kamu. Coba tulis Alkitab spasi KBBI. Coba. Kamu belajar dari saya. Emul ketawanya jangan diseringkan Willy. Ini di YouTube kan oleh Gurunda Juma ini. Coba lanjut. Coba cari di Google arti kata Alkitab menurut KBBI supaya kamu belajar dari saya. Nggak ada, cuma satu device ini. Gimana dong? Ya kalau kamu cuma satu device, gimana kamu mau belajar dari saya? Iya udah buka aja kamu, open cam lah. Kamu bukakan, bantu.
Namanya kan aku mau belajar dari kamu. Guru kan harus ngajari murid loh. Gimana sih? Ya aku buka kamera ya sebentar ya. Iya, gitulah. So, sabar ya sama aku ya, sabar sebentar ya. Sabar ini, dari tadi aku sabar, aku tungguin kamu. Bang Benyamin, Bang Benyamin. Kristen beliau, Ustaz Felix, Kristen. Oh iya. Kalau sudah maghrib, silakan di ini, Ustaz Felix. Di sini sudah mau masuk maghrib juga. Gantian Ustaz Felix. Oke. Waduh, ada Ustadz Tata di sini ya. Ustadz Tata monitor dong. Sekarang aku itu sudah mau maghrib juga. Iya, begini Ustadz Arif. Sebenarnya aku udah dikontrol sama Ustadz Tata ini. Kan aku harus bertanya seumur hidup ini. Ya, seperti itu. Nanti kita kembali ke topik. Aku on cam. Jangan ngelantur kalau ada saya. Satu topik selesaikan baru topik lainnya. Ini KBBI web ID ya. Alkitab, kitab suci agama Kristen terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru atau Al-Quran. Lanjut. Itu Al-Quran. Alkitab itu. Al-Quran Bang Deni. Lanjut. Coba diperlihatkan. Diperlihatkan semua. Ini KBBI web ID. Alkitab. 1. Arti yang pertama. Kitab suci agama Kristen terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. Arti kedua untuk orang Islam Al-Quran. Jadi dua-duanya benar. Ya, Al-Quran dan kitab suci agama Kristen. Jadi arti pertama kitab suci agama Kristen, arti kedua kitab suci agama Islam. Jadi dua-duanya benar. Supaya kalian belajar dari saya. Silakan dilanjut. Enggak, pertanyaan saya kepada Bang Deni. Apakah Bang Deni mempercayai Alkitab atau KJV? Saya mempercayai KJV. Ya sudah, berarti kitab Bang Deni bukan Alkitab, karena Alkitab itu versi LAI. Ya, itu terjemahan yang benar. Kalau terjemahan LAI yang benar saya akui, saya terima, tapi kalau terjemahannya salah saya tolak, gitu aja. Iya, yang benar itu sebenarnya harus LBI Bang Deni, Lembaga Bibel Indonesia, gitu aja. Iya, silakan. Mau tanya apa lagi? Lanjut. Jadi kalau ngobrol tuh jangan biasakan sering-sering ngobrol sama jemaat atau pendeta, sekali-sekali ngobrol atau diskusi sama Tuhan biar belajar kamu. Oke, aku lanjut ya. Jadi sebelum aku masuk ke ranah diskusi, aku bernarasi sedikit ya. Mungkin udah ada oten-oten yang lain, Ustadz, atau gimana? Kalau belum, aku bernarasi. Sudah sedia. Oke. Sudah ready ya? Udah. Ya Ustadz Felix ya, lanjutlah sama ini Lord Denny ini. Ada pasiennya ini. Kalau aku sih bukan pasien lagi. Aku udah setengah sadar kan. Bang Benyamin. Gimana kabar? Willy noise Willy. Bang Benyamin monitor. Buka mute. Bang Benyamin. Saya rolling dulu ya Bang Benyamin dengan Bang Chris. Silakan Ustaz Willy. Ya Bang Chris. Selamat malam. Selamat sore. Yang mau diskusi apa Bang Chris? Terserah.
Oke, kalau begitu saya bertanya kepada Bang Kris. Boleh. Boleh nanya apa? Oke, sabar ya. Setuju nggak Bang Kris? Setuju nggak Bang Kris? Apa itu? Kalau Yesus digantung secara terkutuk di kayu salib. Digantung secara terkutuk di kayu salib. Itu apa maksudnya? Kan dalam Galatia 3:13 di situ, Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Betul. Untuk menebus dosa manusia dari kutuk hukum Taurat. Enggak seperti Sebab itu. ada tertulis, Enggak seperti. terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Enggak seperti itu bahasanya, Bang. Baca baik-baik, jangan di framing ya. Ustaz Felix agak ini suaranya, agak mendem ya, kecil. Oke, saya ulangi ya. Baca Saya buka datanya ya. Alkitab dengan baik. Jangan di framing dan jangan di plesetting, jangan seperti Zuma. Sabar. Jangan Ya, dulu. saya udah sabar kok. Cuma saya membetulkan aja perkataan yang kamu katakan. Enggak seperti itu apa bunyi firman yang di situ. Nah, Ya, saya bacakan ya. silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ini merujuk kepada Yesus. Betul? Iya. Setuju enggak kalau Paulus mengajarkan kalian mengutuk Yesus di kayu salib? Kami tidak pernah mengutuk Yesus, dan Yesus itu bukan dia digantung di kayu salib bukan karena terkutuk. Makanya dibaca baik yang apa yang dikatakan di situ. Terkutuklah orang yang telah digantung di kayu salib, tetapi Yesus Kristus digantung karena menebus kita dari kutuk dosa. Itu poinnya. Dia mati itu karena ini kan datanya jelas. Ini kan datanya jelas. Bang, satu-satu Bang. Kamu ngomong tadi saya diam. Satu-satu. Makanya nggak ketemu. Kebanyakan Muslim itu kalau saya Ayo, silakan. Kalau saya bilang bodoh nanti itu terlalu kasar. Makanya Muslim itu tidak paham dengan kekristenan dan Al-Qur'annya sendiri tidak paham dia kalau banyak yang salah. Oke, lanjut. Ya, begini. Dia katakan di situ, makanya baik-baik Bang. Jadi jangan dipleseting di situ apa yang dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 3. Galatia 3:13 bukan Kisah Para Rasul, Pak. Galatia ya, sorry. Di Galatia, bentar ya. Santai Bang. Saya lagi buka di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya. Dia terkutuk bukan karena dosa. Memang orang yang terkutuk di atas kayu salib itu orang yang berdosa. Siapa seharusnya yang digantung itu adalah kita, manusia yang penuh dosa ini, yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mau hal itu. Umat yang percaya kepadanya. Diam dulu Pak Kris. Anda mengatakan orang lain yang terkutuk, sementara dalam Galatia 3:13 di sini yang terkutuk di sini adalah Yesus, Pak. Kenapa Anda tuduh orang lain yang terkutuk? Sebentar, makanya jangan modal congor. Oke, kamu diam, saya bacakan ya. Baca dulu. Tunggu, biar saya baca. Masa kamu tuduh orang lain? Gimana sih Bang Kris? Bang Kris, diam dulu Bang Kris. Giliran saya yang ngomong. Terus. Giliran saya ngomong. Silakan. Ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk, Berarti yang terkutuk di sini adalah Yesus. Yesus. Ya, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang digantung di kayu salib ini siapa, Pak? Yesus.
Yesus yang terkutuk di sini siapa, Pak? Memang Yesus terkutuk karena dulu Yesus. Makanya dia saya dikutuk tanya, karena dosa apakah kita. Bang Kris setuju? Apakah Bang Kris setuju kalau Paulus mengajarkan kalian mengutuk Yesus? Kan di sini Yesus terkutuk, Pak. Setuju enggak, Pak, kalau seluruh manusia mengutuk Yesus? Bukan kami yang mengutuk dan bukan kita yang Ini Paulus yang mengajarkan kalian mengutuk Yesus. Makanya jangan bodoh, Bang. Pakai bahasa Indonesia. Aduh, sudah menyerang pribadi. Kamu udah menyerang pribadi kamu. Saya ngomong begitu kalau diskusi, kalau kamu yang ngomong ayo terus, jujurlah silakan. Bang Kris, ayo jujur. Saya Jangan tidak kamu mau serang diskusi pribadi. kepada orang yang dia ngomong, dia mau jelaskan sendiri, ya udah jawab sendiri. Mana mungkin diskusi seperti itu, saudara-saudara? Itu memojokkan orang namanya. Kalau saya katakan nanti, makanya di sini kan Bang Kris tadi sudah mengakui, Bang Kris Allah sudah Subhanahu wa mengakui. Ta'ala itu hanya Allah di negeri Mekah. Kenapa kamu menyembah? Kamu orang Indonesia, sedangkan Allah Oke, saya jawab dulu ya. Oke, saya jawab dulu ya. Kenapa Oke, kamu saya jawab dulu ya. Ya? Oke. Ya. Oke, saya Kedua, jawab dulu ya. kenapa kau mencium-cium batu? Kok ngelantur-ngelantur seperti ini? Jawab satu persatu. Allah negeri Mekah, silakan dulu Ustaz. Saya menjawab. Jawab dulu Ustaz Felix. Gantian. Allah negeri Mekah, kenapa ada Allah Israel di situ? Kau sembah. Bukan Allah Indonesia. Begitu, saudara-saudara. Waduh. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Ya. Kita diskusi, kasih kesempatan Allah itu bukan hanya Tuhannya orang Arab. Saya sudah memberikan kesempatan kepada Anda ngomong. Saya kau dalam Al-Quran dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di situ Tuhan semesta alam, Bang Kris. Jadi, semesta alam hanya semesta alam untuk negeri Mekah, bukan seluruh dunia. Pak, semesta alam untuk negeri gimana Mekah. sih Pak ini? Nggak jelas ini diskusinya ini kalau begini. Nggak jelas ini Kamu yang diskusinya. tidak jelas. Saya mau menjelaskan, tapi kamu congor. Kau potong terus saya. Saya diam. Lah, gantian lah. Obati dulu tinggi darahmu, Bang Kris. Obati dulu kolesterolmu dengan tinggi darahmu. Nanti kamu kena jantung pula. Kalau kita mirroring Allah Israel di situ, kenapa kau sembah? Bukan Allah Israel, kami menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di situ tertulis Allah Israel, bukan Allah Indonesia. Itu ada Yesus. Waduh. Yang ngerinya Allah SWT dikata. Silakan dengan Daniel aja, Ustaz Felix. Iya, Bang Daniel, suara saya ya, diluruskan dulu Ustaz Felix tentang Allah negeri Mekah itu, Ustaz Felix, bahwa Mekah itu adalah tanah yang diberkati. Oke. Iya, ayat Tuhannya negeri Mekah di situ menunjukkan bahwasanya tanah Arab itu adalah tanah yang diberkati. Nah, kalau kita mau cari ayat yang lain dalam Al-Quran, justru Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Ya, Tuhan langit dan bumi. Jadi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi, bukan hanya negeri Mekah. Yang salah kemudian Kristen, ya, yang menyembah Allahnya orang Israel. Bukankah Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel? Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Lalu Kristen menyembah Allahnya Israel. Itu yang salah. Kalau Al-Quran jelas Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu kalau mau diskusi, Pak. Ya, syukuran. Ya, siapa lagi Kristen yang mau diskusi dengan baik lah. Jangan seperti tadi. Bang Daniel. Ya, Monitor. Ya, Bang. Apa yang mau pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi, ya. Dalam Galatia 3:13 di situ, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, yang terkutuk di situ adalah Yesus menurut Galatia 3:13. Pertanyaan saya, setuju nggak sama Bang Daniel
ketika kemudian Paulus mengajarkan Kristen untuk mengutuk Tuhannya di kayu salib? Silahkan dijawab, Pak. Ini bukan begitu, Pak. Statementnya bukan begini. Kristus telah menebus kita. Kita ini ya, manusia ya, bicara manusia ya. Kita itu dalam artinya kita yang berbuat dosa. Jadi Yesus Kristus yang menanggung dosa-dosanya. Yang disalib itu dosa kita. Itu seperti itu. Oke, pertanyaan sederhananya, di sini, kalau saya sederhanakan pertanyaan saya, ya, bisa nggak Kristen ditebus dosa-dosanya tanpa mengutuk Yesus? Nah, sementara di sini, Yesus menebus dosa manusia dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ajaran ini kan ajaran Paulus. Makanya saya sederhanakan pertanyaan saya, bisa nggak Kristen ditebus dosa-dosanya tanpa mengutuk Yesus? Itu kesalahan besar, Pak.